Hai semuanya, kenalin namaku Wulaneli. Teman-teman di sekitarku sering memanggilku Eli. Di video kali ini, aku akan berbagi tentang kehidupan aku sehari-hari. Bukan hanya daily life, tetapi bagaimana aku menjalani hidup, apa tujuan yang ingin aku capai, tantangan yang aku hadapi, serta bagaimana aku berusaha bangkit dan mencari solusi dari setiap masalah yang akan datang. Dalam keseharian, aku menjalani aktivitas sebagai individu yang harus belajar dan berkembang. Hari-hari, aku diisi dengan belajar, mengerjakan tanggung jawab, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari rutinitas inilah, aku belajar tentang disiplin, manajemen waktu, dan tanggung jawab. Oh iya, aku juga punya visi dan misi loh. Visi hidup aku adalah menjadi pribadi yang tangguh, pembelajar, berkembang, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi aku adalah terus belajar baik akademik maupun non-akademik. Aku harus bisa menempuh pendidikan formal minimal S1 dan S2. Selain itu, aku juga harus taat beribadah. Lalu, aku juga harus mengeksplor banyak tempat untuk terus belajar, menggali kemampuan seperti olahraga, seni, dan teknologi. Visi dan misi ini menjadi arah agar aku tidak mudah kehilangan tujuan. By the way, berhubung besok tahun baru, aku juga punya resolusi di tahun 2026 loh, yaitu aku harus lebih rajin beribadah, menyelesaikan S1, lulus tepat waktu, lalu aku ingin mendaki minimal 1 gunung, pergi ke kota lain minimal 1 tempat, dan membaca buku minimal 1 buku per bulan. Dalam perjalanan hidup, aku menghadapi beberapa kendala, seperti rasa ragu pada diri sendiri, tekanan dari tuntutan akademik, overthinking, serta kesulitan dalam mengatur waktu. Di beberapa momen, hal-hal tersebut membuat aku merasa lelah secara mental dan rentan kehilangan motivasi. Terkadang, aku sering merasa cemas akan masa depan. Aku takut jika aku tidak menjadi apa-apa. Saat menghadapi kendala, terdapat beberapa emosi yang muncul, seperti cemas, stres, kecewa, dan takut gagal. Jika dibiarkan, emosi ini bisa mengganggu fokus dan pengambilan keputusan. Untuk mengelolanya, aku mencoba memberi waktu untuk diri sendiri, menerima emosi tanpa menyalahkan diri, dan melakukan aktivitas positif seperti menulis, membaca buku, traveling, beristirahat, atau berbicara dengan orang terdekat. Cara ini bisa membantu aku lebih tenang dan jernih dalam berpikir. Setelah emosi lebih stabil, aku mulai fokus mencari solusi. Aku belajar untuk mengatur prioritas, membuat perencanaan sederhana, dan membagi masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Selain itu, aku mencoba mengubah pola pikir dari takut gagal menjadi mau belajar. Dengan begitu, aku tetap bisa melangkah meskipun belum merasa sempurna. Dalam menghadapi kendala, aku tidak sendirian. Keluarga menjadi sumber dukungan terbesar, baik secara emosional maupun motivasi. Teman-teman di sekitarku juga berperan sebagai tempat berbagi cerita dan sudut pandang baru. Keberadaan orang-orang ini membantu aku merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Untuk bisa menetapkan solusi, aku menyadari pentingnya beberapa potensi dalam diri, seperti kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, ketahanan mental, dan kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Potensi inilah yang membantu aku bangkit dan berkembang dari setiap pengalaman. Oh iya, bertemu dengan banyak orang, tempat atau lingkungan baru juga membuatku banyak belajar. Sahabat Lamteng 2025, sahabat dulu, sahabat kita bersama. Dari semua cerita yang aku bagikan, aku belajar satu hal penting. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau terus belajar dan bertahan di setiap prosesnya. Kadang kita merasa capek, kadang ragu, dan kadang merasa sendirian. Tapi pelan-pelan aku sadar, semua itu wajar dan bagian dari perjalanan. Selama kita mau berusaha, minta bantuan, dan gak menyerah sama diri sendiri, pasti selalu ada jalan buat terus maju.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga cerita ini bisa memberikan gambaran dan manfaat. Yuk, share juga perjalanan kehidupan teman-teman. See you, bye-bye.